ini saya akan kembali membahas mengenai vaksin. Minggu yang lalu saya membahas mengenai hal-hal yang sifatnya teknis ya, isu-isu yang terkait dengan teologi, isu-isu yang terkait dengan teori-teori konspirasi global, isu-isu yang terkait dengan etika. Pada malam ini sebenarnya secara materi, inti penyampaiannya pada dasarnya sama, hanya saya menyajikan di dalam sebuah format. Di dalam sebuah format yang boleh dikatakan lebih gampang diikuti. Maksudnya apa? Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan. Dalam hal yang terkait dengan vaksin, kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang sangat simpel. Apakah Anda mau divaksin atau tidak? Kalau jawaban Anda adalah mau, lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Anda mau divaksin? Nah, disitulah presentasi ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi saya memberi judul presentasi GW Jawa pada malam ini adalah mengapa saya mau divaksin? Sebuah refleksi teologis dan saintifik atau sebuah refleksi teologis dan ilmiah. Refleksi teologis itu ya berasal dari pemahaman saya mengenai pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Alkitab beserta aplikasinya, dan kemudian hal yang terkait dengan saintifik itu adalah hal yang terkait dengan data-data ilmiah yang saya pelajari sebagai seorang saintis juga. Jadi pada malam ini saya ingin jawab pertanyaan tersebut. Mengapa saya mau divaksin? Ya, pada akhirnya saya nanti akan menyerahkan keputusan untuk divaksin atau tidak itu kepada pribadi masing-masing. Karena pada dasarnya saya tidak bisa untuk memaksa Anda untuk menerima vaksin atau tidak. Itu adalah hak asasi yang harus dihormati. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah saya akan menerima vaksin? Ya, jawabannya iya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa saya mau menerima vaksin? Nah, itulah yang akan saya jawab pada presentasi GW Jawab pada malam ini. Oke, tanpa membuang waktu terlalu panjang, mari kita akan melihat presentasi kita. Sebagai bantuan, saya akan memberikan pedoman dalam bentuk PowerPoint. Jadi kembali kepada pertanyaan ini, vaksin. Mengapa saya menerima vaksin ini? Ya. Paling tidak, ada beberapa alasan utama yang ingin saya ajukan pada malam ini, mengapa saya menerima vaksin. Alasan yang pertama adalah, karena vaksin adalah salah satu bentuk anugerah Allah untuk memelihara umatnya. Itu jawaban saya yang pertama. Kenapa saya mau menerima vaksin? Ya karena vaksin adalah salah satu bentuk anugerah Allah untuk memelihara umatnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu bukan saja kehilangan hubungan yang indah, hubungan yang harmonis dengan Allah sebagai penciptanya. Dosa juga telah membawa akibat-akibat yang tidak baik. Alam dan segala isinya juga turut menjadi dalam tanda kutip korban dari kejatuhan Adam dan Hawa. Alam dikutuk. Jadi kita telah membaca di dalam kitab Kejadian. Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, itu telah membuat dunia ini menjadi tidak ramah. Dikatakan bahwa Adam harus berjuang untuk memperoleh makanan. Dia harus berpeluh. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang terjadi oleh karena kejatuhan. Jadi kejatuhan itu membawa akibat bukan saja manusia kehilangan hubungan dengan Allah, tetapi juga ada sesuatu hal yang ada di alam semesta ini yang kemudian menjadi amburadul. Dan salah satu hal yang harus dihadapi oleh manusia adalah penyakit. Penyakit
penyakit yang sifatnya degeneratif. Degeneratif itu penyakit-penyakit yang terkait dengan penurunan fungsi-fungsi tubuh. Dosa pada akhirnya akan membawa manusia pada penurunan fungsi-fungsi tubuh. Manusia akan menjadi tua, manusia akan menjadi lemah, dan manusia akan menjadi mati pada akhirnya. Nah, itu adalah akibat-akibat yang terjadi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia harus berhadapan dengan penyakit yang sifatnya degeneratif. Namun bukan hanya penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Manusia juga berhadapan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman yang bersifat patogen. Ini bisa virus, bisa juga bakteri patogen. Dan itulah yang dihadapi oleh manusia. Dan penyakit-penyakit ini kadang-kadang bisa memantar manusia menuju gerbang kematian. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika keturunannya harus menanggung hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, apakah Allah meninggalkan umatnya? Tidak. Allah dalam kasih dan anugerahnya tetap memelihara umatnya dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara Allah memelihara umatnya. Pada saat-saat tertentu, Allah melakukan tindakan-tindakan intervensi yang spektakuler. Kita menyebutnya mujizat. Tuhan melakukan mujizat untuk umatnya. Dalam kaitannya dengan dunia kesehatan, mereka-mereka yang mengalami sakit, yang parah, yang tak tersembuhkan, mendapatkan kesembuhan secara instan dari Tuhan. Dan kalau kita membaca bagian tersebut di dalam Alkitab, kita bisa melihatnya. Di dalam kisah-kisah, contohnya, kisah-kisah mengenai Naaman, kisah tentang Raja Hizkia, Naaman yang kena penyakit kusta, mendapatkan kesembuhan dengan cara mujizat ketika dia mandi di sungai Yordan, mengikuti arahan dari Nabi Elisa. Di sanalah kita melihat bagaimana Naaman menerima intervensi mujizat dari Tuhan. Bukan hanya Naaman, kita melihat di dalam sejarah Israel ada seorang raja yang umurnya diperpanjang 15 tahun, Raja Hizkia, yang kena penyakit yang parah, sudah divonis mati, tapi pada akhirnya dia diperpanjang usianya 15 tahun dengan cara-cara yang mujizat. Dan di kemudian hari kita lihat di dalam pelayanan Allah yang berinkarnasi jadi manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kita juga melihat bagaimana orang-orang sakit dilayani dengan cara-cara yang spektakuler. Yesus melakukan banyak mujizat selama pelayanannya di muka bumi. Jadi orang-orang yang sakit parah disembuhkan. Orang-orang yang lumpuh dibuat berjalan. Orang-orang yang buta dibuat melihat. Orang-orang yang bisu dibuat berbicara. Orang-orang yang tuli dibuat mendengar, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Namun perlu saudara pahami bahwa mujizat bukanlah satu-satunya cara yang dipergunakan Allah untuk memelihara dan melindungi umatnya dari akibat-akibat kejatuhan dalam kaitannya dengan medis, akibat-akibat dari penyakit yang dapat membawanya kepada kematian. Allah bukan saja berkarya dengan cara-cara mujizat, Allah juga berkarya dengan cara-cara bukan mujizat atau non-mujizat. Contohnya di dalam Perjanjian Lama, untuk melindungi umatnya dari malapetaka yang lebih besar, Allah memberikan hukum-hukum yang mengatur proses karantina orang sakit. Hari-hari ini kata karantina atau kuarantin itu sangat akrab terdengar di telinga kita. Kata-kata 14 hari itu terasa akrab di telinga kita. Namun kalau kita membaca Imamat 13, hal-hal yang terkait dengan kuarantin itu telah dipraktekkan di antara umat Allah ribuan tahun yang lalu. Di dalam Imamat pasal 13 ada arahan-arahan yang diberikan oleh Tuhan untuk mendiagnosa
dan sekaligus untuk mengkarantina orang-orang yang dikategorikan suspek, dicurigai menjadi pembawa penyakit menular yang mematikan. Dalam hal ini biasanya adalah penyakit kusta, yang pada waktu itu belum ada obatnya. Nah, di dalam Umat pasal 13 kita melihat bagaimana Allah menciptakan hukum yang begitu rumit. Namun kalau kita kaitkan dengan praktek-praktek medis modern di sini, kita melihat ada banyak kemiripan, ada banyak kesamaan di antara keduanya. Jadi sama seperti halnya hari ini, mereka yang suspek COVID-19 itu harus dikarantina supaya tidak menjadi ancaman bagi komunitas yang lebih besar. Demikian pula di masa yang lalu. Tuhan sudah menciptakan hukum-hukum karantina untuk melindungi umatnya. Ini cara Allah untuk memelihara umatnya. Nah, selain hukum-hukum karantina, kita melihat di dalam bagian lain dari kitab Imamat, kita melihat ada bagian yang membahas mengenai makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Makanan yang halal dan makanan yang haram. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tak diragukan lagi memang makanan-makanan ini terkait dengan hukum-hukum ritual. Namun, yang menariknya adalah telaah dari para ahli-ahli gizi mendapati bahwa penetapan makanan halal dan makanan haram ini juga terkait dengan kesehatan manusia. Khususnya bagi mereka-mereka yang tinggal di daerah gurun. Jadi pelarangan makanan-makanan tertentu itu relevan. Bukan untuk menjaga kesehatan, untuk melindungi kesehatan dari orang-orang Israel. Dari akibat-akibat kejatuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, Allah bekerja bukan dengan cara-cara mujizat. Jadi, dia juga bekerja dengan cara-cara non-mujizat. Nah, dengan bergulirnya waktu, Allah juga memberi anugerah kepada manusia dalam wujud tabib lah. Di masa yang lalu, ketika ilmu kedokteran belum berkembang, yang ada adalah tabib. Jadi ada tabib-tabib yang terkemuka di dunia ini. Dokumen-dokumen buku-buku tua itu masih bisa ditemukan, entah itu berasal dari katakanlah dari budaya Timur Dekat kuno, budaya-budaya Israel dan yang lain-lainnya, juga berasal dari budaya-budaya India, budaya-budaya dari Cina, ada catatan-catatan yang luar biasa. Nah, itu. Jadi selain tabib, di kemudian hari Tuhan juga menganugerahkan mereka-mereka yang punya gift, yang talented, yang dikaruniai karunia untuk menjadi pemikir, ilmuwan. Nah, itu. Dan juga dokter. Dan melalui karya-karya tabib, ilmuwan, dokter, inilah manusia bisa diselamatkan dari ancaman penyakit yang mencoba untuk membinasakan manusia. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pengembangan vaksin adalah salah satu anugerah luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, coba kita melihat sedikit mengenai apa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Cikal bakal vaksin itu dikembangkan oleh orang-orang di Cina pada abad ke-10. Itu sudah jauh hari, jadi kurang lebih berapa tahun, sekitar 1000 tahun yang lalu. Jadi cukup lama sekali. Jadi ketika penyakit cacar itu mengambil begitu banyak nyawa manusia, beberapa tabib di Cina melakukan eksperimentasi. Luka bekas cacar itu dikatakan diinokulasi, dipindahkan ke jaringan tubuh orang yang sehat. Dan terbukti ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Inilah yang menjadi cikal bakal vaksinasi yang dilakukan oleh orang-orang di Cina pada abad ke-10. Nah, kemudian di Amerika, ketika wabah cacar merebak di Massachusetts, itu tepatnya di kota Boston, ada seorang pengkhotbah Kristen yang menerapkan metode
yang kurang lebih sama atau mirip. Pengkhotbah loh, pengkhotbah Kristen, seorang rohaniwan yang bernama Cotton Mather. Cotton Mather ini belajar dari seorang budak yang bernama Onesimus. Onesimus ini adalah budak dari Cotton Mather. Nah, suatu hari, dikala wabah cacar merebak, Onesimus ini memasukkan bekas luka dari penderita cacar, bukan cacar air ya, cacar. Jadi, yang mengering itu ke bagian lengannya yang dia sengaja sayang. Yang luar biasa adalah ketika wabah cacar itu mengambil nyawa begitu banyak orang pada zaman itu, Onesimus ini survive. Onesimus ini imun. Onesimus ini kebal. Dan inilah yang kemudian dijadikan dasar dari pendeta Cotton Mather ini untuk melakukan inokulasi. Untuk melakukan inokulasi, jadi dia memindahkan bekas-bekas luka yang sudah mengering dari orang-orang yang pernah sakit cacar. Nah, itu nantinya diinokulasi, dipindahkan ke jaringan orang yang sehat. Ketika terjadi wabah cacar yang luar biasa menghantam kota Boston. Nah, itu pada tahun 1721. Pada waktu itu 11.000 orang penduduk Boston kena cacar. Nah, Cotton ini mendorong agar dokter-dokter dan jemaatnya itu menjalani proses inokulasi seperti Onesimus. Tapi banyak dari antara mereka yang menolak, itu dianggap ide gila. Nah, tapi syukurlah ada 242 orang yang menerima inokulasi. Dan dari jumlah 242 itu cuma 8 yang meninggal dunia. Semuanya 234 itu selamat. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa, 1721. Nah, beberapa puluh tahun kemudian, ada seorang yang bernama Edward Jenner di Inggris, yang kemudian betul-betul menemukan suatu metode yang menjadi dasar dari vaksinasi modern. Itulah sebabnya dia disebut sebagai bapak vaksin modern, Edward Jenner, yang orang pertama kali melakukan vaksinasi. Dia melakukan vaksinasi pada tahun 1796. Vaksinasi pertama dengan cara yang dikenal di kemudian hari. Nah, saudara-saudara sekalian, dan ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa, 1796. Dan hari ini, saudara-saudara sekalian, kurang lebih 200 tahun sesudah itu, WHO itu mendeklarasikan musnahnya penyakit cacar dari muka bumi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Kenapa sesuatu yang luar biasa? Saudara perhatikan, pada abad ke-18, itu setiap tahunnya, itu 400.000 orang di Eropa meninggal oleh karena cacar. Itu tidak termasuk orang-orang yang selamat, tetapi mengalami kebutaan oleh karena penyakit itu. Jadi penyakit ini telah membuat susah begitu banyak orang. Pada abad ke-20 saja, diperkirakan 300 juta orang itu meninggal, tewas oleh karena cacar. Di apa yang dilakukan oleh Cotton, Edward Jenner, dalam menemukan vaksin yang kemudian hari dikembangkan dengan semakin baik, itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Apa yang terjadi bila tidak ada vaksin yang ditemukan oleh Edward Jenner? Kita tidak tahu seberapa banyak lagi manusia yang harus kehilangan nyawa oleh karena penyakit cacar ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah contoh sederhana yang menggambarkan bahwa vaksin adalah suatu bentuk anugerah Allah untuk melindungi dan memelihara umatnya. Saya berikan contoh yang lain lagi. Sebelum saya menuju ke sana, saya ingin mengutip perkataan dari
seorang yang bernama Increase Mather. Increase Mather ini adalah ayah dari Cotton Mather, yang tadi saya perkenalkan sebagai seseorang yang memperkenalkan inokulasi cacar di antara orang-orang Boston pada tahun 1721. Jadi inokulasi. Jadi Cotton Mather mengatakan inokulasi adalah pemeliharaan hal yang ajaib. Metode yang paling berhasil dan paling diizinkan untuk mencegah kematian. Inoculation is a wonderful providence of God, the most successful and allowable method of preventing death. Inokulasi adalah pemeliharaan hal yang ajaib. Itu adalah metode yang paling sukses dan diizinkan untuk mencegah kematian. Ini yang dikatakan oleh Increase Mather ketika dia berbicara mengenai hasil karya yang dibuat oleh anaknya, bagaimana dia bisa menyelamatkan nyawa dari 238 orang di Boston. Dan bukan itu saja, di kemudian hari kita juga melihat apa yang terjadi dengan penyakit polio. Penyakit polio itu juga telah membunuh begitu banyak orang. Pada dekade tahun 1950-an saja di Amerika, itu pada masa puncak wabah polio itu, dikatakan ada sekitar 57.628 kasus. Dari kasus sekian itu, 3.175 umumnya adalah anak-anak tewas. Yang lumpuh berapa? Yang lumpuh 21.000 lebih. Di pada tahun-tahun itu, keluarga-keluarga diwarnai dengan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan bahwa anak-anaknya akan cacat oleh karena penyakit polio. Banyak sekolah di Amerika pada tahun-tahun itu sepi pengunjung karena takut ketularan, sama seperti sekarang. Dan untungnya ada Dr. Jonas Salk yang kemudian mengembangkan vaksin polio yang pertama dalam bentuk suntikan. Dan di kemudian hari, ada seorang dokter yang lain lagi yang membuat karya yang mengagumkan. Karena namanya anak-anak itu disuntik gak nyaman, maka dia menciptakan sebuah vaksin tetes yang sifatnya oral, tidak disuntik tapi ditetesi. Dan revolusi ini, nama dokter itu adalah Dr. Albert Sabin. Nah, hasil karya dari dua orang ini terbukti luar biasa. Pada tahun 1979 dikatakan bahwa yang namanya penyakit polio itu telah dinyatakan lenyap dari Amerika Serikat. Bahkan di Indonesia sekarang kita jarang sekali melihat kasus-kasus polio. Nah, ini semua karena apa? Oleh karena vaksin yang dibuat oleh Dr. Jonas Salk dan Albert Sabin. Ini adalah dua orang ilmuwan. Mereka adalah karunia-karunia Allah untuk umatnya. Karunia-karunia Allah untuk dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau ditanya kepada saya mengapa Anda mau menerima vaksin, jawaban saya yang pertama adalah, ya karena vaksin itu adalah anugerah Allah. Salah satu bentuk dari anugerah Allah untuk memelihara dan melindungi umatnya. Termasuk vaksin-vaksin yang lain. Ya termasuk COVID-19 ini. Yang ada di hadapan kita. Ilmuwan-ilmuwan itu bekerja keras untuk menemukan vaksin ini berpacu dengan waktu. Dengan salah satu penyakit yang paling mudah menular di seluruh dunia. COVID. Dalam hal, istilahnya dalam hal keparahan, mungkin ada penyakit-penyakit lain yang jauh lebih parah ketimbang COVID. Tapi dalam hal penularan, mungkin COVID adalah penyakit yang paling menular yang pernah ada, yang dikenal oleh manusia. Begitu cepat menular. Dalam kurun waktu 1 tahun lebih, manusia dengan segala macam teknologinya tidak bisa membendung penyebaran yang begitu cepat. Lebih dari 100 juta orang sudah terinfeksi. Dan lebih dari 2 juta orang sudah meninggal karena COVID-19.
Vaksin adalah salah satu bentuk anugerah Allah untuk memelihara dan melindungi umatnya. Mari kita lihat yang berikutnya. Jadi menerima vaksin bagi saya itu tidak identik dengan kelemahan iman. Seperti yang didengungkan oleh mereka yang anti vaksin. Menerima vaksin bukan tanda kelemahan iman. Menerima vaksin bagi saya justru adalah salah satu bentuk penghargaan dan syukur atas karya pemeliharaan dan perlindungan Allah, atas umatnya, atas dunia. Nah, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, mengapa saya mau menerima vaksin? Ya karena dengan menerima vaksin kita sedang menjalankan perintah agung Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, di dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 38, di sana dijelaskan adanya hukum yang terutama. Matius 22 ayat 36 dan sampai 39 berbunyi seperti ini. Guru, kemanakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perhatikan ayat yang penting dalam kaitannya dengan pembahasan pada malam ini. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan yang pertama itu, sama pentingnya dengan yang pertama itu, ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, virus COVID-19 itu tidak mengenal batasan ras, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal batasan jenis kelamin, tidak mengenal batasan kekayaan, tidak mengenal batasan status sosial, dan lain-lain. Sehingga ada seorang menulis, virus COVID-19 doesn't discriminate. Virus COVID-19 itu tidak mendiskriminasi. Jadi virus COVID-19 ini bisa menginfeksi siapa saja, di mana saja, kapan saja. Jadi tidak mengenal batasan ras, usia, jenis kelamin, kekayaan, status sosial, dan lain-lain. Siapapun bisa kena. Yang kaya kena, yang miskin kena. Jangan pikir bahwa virus COVID-19 ini menginfeksi orang-orang yang kaya saja. Beberapa hari yang lalu ada mantan murid saya yang sharing tentang jemaatnya yang hidup di dalam kekurangan dan sekeluarga semuanya juga terkena penyakit COVID-19 ini. Tidak mengenal batasan usia. Siapa saja bisa kena. Gitu. Jadi virus ini bisa menyerang siapa saja. Dan kita tahu persis vaksin ini dibuat untuk membuat perlindungan terhadap tubuh manusia. Dengan cara apa? Dengan cara melatih imunitas tubuh manusia sedemikian rupa, sehingga ketika virus COVID-19 itu menyerang, antibodi itu secara otomatis akan mengenali dan menghancurkan virus-virus tersebut. Jadi vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah sesuatu yang dimasukkan di dalam tubuh kita untuk membantu melindungi tubuh kita dari serangan yang disebut dengan antigen itu. Antigen itu adalah benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Bisa bakteri, bisa virus. Jadi tubuh kita sebenarnya punya pertahanan alamiah. Jadi ketika antigen itu masuk, jadi nanti ada antibodi, tapi kadang-kadang antibodi ini lemot, mengenali antigen ini perlu waktu yang lama untuk mengenali antigen ini, nggak langsung. Dan akibatnya tubuh sudah terlebih dulu ambruk dan orang mengalami keparahan dalam sakitnya. Nah, tujuan daripada vaksin adalah memanipulasi tubuh sedemikian rupa sehingga ketika antigen ini muncul, antibodi bisa langsung mengenalinya. Jadi vaksin dimasukkan di sana tujuannya adalah supaya antibodi ini kenal. Dan ketika virus yang asli, virus yang berbahaya itu masuk, antibodinya bisa langsung
mengenali dan menghancurkannya. Jadi vaksin itu dibuat untuk melindungi tubuh kita. Namun sayangnya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tidak semua orang bisa menerima vaksin. Karena alasan usia. Vaksin Sinovac nih contohnya, tidak direkomendasi, bukan berarti tidak bisa. Nah, ada seorang dokter yang usianya 70 lebih, yang beberapa hari yang lalu menerima. Karena dokter itu sehat walafiat, jadi diizinkan, disuntik juga. Tapi direkomendasikan hanya untuk usia di bawah 60 tahun gitu. Jadi ya, untuk amannya ya yang usia 60 tahun yang Sinovac ini yang tidak dikasih lebih dulu. Nanti vaksin-vaksin yang lain yang akan datang ke Indonesia yang dibuat oleh Pfizer itu bisa diterapkan pada mereka-mereka yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi karena alasan usia atau alergi, karena vaksin itu kan dipakai bahan-bahan, ada cairan yang dimasukkan, tapi bisa jadi tubuh seseorang itu alergi dengan cairan tersebut. Nah, itu biasanya mereka tidak diberikan penyakit autoimun, beberapa penyakit yang lainnya, orang tidak bisa menerima. Lah, gimana dengan orang-orang seperti ini? Ya, saudara-saudara sekalian, menariknya adalah begini. Di dalam ilmu yang disebut dengan ilmu imunologi, itu dikatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima vaksin ini, yang tidak bisa menerima vaksin ini karena berbagai macam alasan, bisa terlindungi tanpa vaksin. Walaupun mereka nggak menerima vaksin, tapi mereka bisa terlindungi tanpa vaksin bila apa? Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya apa? Syaratnya apabila di dalam komunitas atau dalam kelompok atau dalam populasi itu terbentuk apa yang namanya kekebalan kawanan, kekebalan kelompok, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nama herd immunity. Nah, biasanya kekebalan kelompok ini bisa tercapai bila minimal 70% dari populasi sudah kebal. Entah kebal secara alamiah, maksudnya kebal secara alamiah karena apa? Ya karena sebelumnya sudah terinfeksi oleh virus itu tapi sudah sembuh. Contohnya di Indonesia, hari ini kan 1 juta orang sudah terinfeksi, 20.000 meninggal, kemudian yang 800.000 lebih itu sudah sembuh. Yang 800.000 ini kan sudah punya imun alamiah. Tapi terlalu sedikit, harus dibantu dengan vaksinasi ini. Jadi apa yang terjadi kalau semua orang kemudian menolak vaksinasi, atau banyak orang menolak vaksinasi, ya kasihan loh. Kasihan orang-orang yang tidak bisa menerima vaksin oleh karena alasan-alasan itu. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebenarnya dengan terlibat dalam vaksinasi, dengan berpartisipasi dalam vaksinasi, kita semua yang istilahnya eligible itu maksudnya yang bisa, ya seharusnya bersedia untuk menerima vaksin tersebut. Alasannya bukan semata-mata untuk melindungi diri Anda. Alasannya adalah untuk melindungi bagian-bagian dari komunitas yang rentan, yang tidak bisa menerima vaksin, seperti anak kecil, orang yang tua, orang yang komorbid. Nah, itu kan kasihan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini loh yang disebut dengan herd community ini. Yang disebut dengan herd community itu seperti ini. Yang putih-putih ini adalah orang-orang yang divaksinasi. Yang oranye atau yang kuning atau yang coklat ini adalah yang belum divaksinasi. Tapi mereka semua terproteksi dengan apa yang disebut dengan herd immunity. Beberapa hari yang lalu saya membaca tulisan dari seorang dokter Amerika yang namanya Matthew Loftus. Dia adalah dokter keluarga yang praktek di Baltimore. Dia menulis sebuah artikel yang cukup bagus sekali. Judulnya adalah seperti ini. Why I Still Vaccinate? Mengapa saya masih akan memvaksinasi? Atau bahkan mengapa saya masih akan memvaksinasi? Meskipun saya hampir mati karena reaksi vaksin.
Nah, dia menceritakan bagaimana dirinya setelah divaksin itu hampir mati karena tubuhnya menimbulkan reaksi yang ekstrim. Untung dia selamat. Walaupun dia mengalami pengalaman yang buruk itu, Matthew mengatakan, saya tetap akan melakukan vaksinasi. Bukan demi saya sendiri, kata Matthew, tapi demi komunitas yang lebih besar. Wow, sesuatu yang luar biasa bagi saya. Dia berani mempertaruhkan nyawanya. Alasannya apa? Karena dengan melakukannya, saya sedang mempraktekkan apa? Mempraktekkan hukum yang kedua. Hukum kasih yang kedua. Hukum kasih yang kedua itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi walaupun dia punya pengalaman yang buruk, dia tidak istilahnya ngobrol pengalaman yang buruk itu untuk menakut-nakuti orang supaya kemudian orang-orang tidak mengambil vaksin itu, tapi dia mengajak orang-orang itu berpikir jernih. Dia tidak istilahnya mengekspos, ini loh pengalamanku buruk, kamu jangan ikut supaya tidak mengalami seperti aku. Tapi dia mengajak orang-orang untuk melihat sesuatu itu secara objektif. Betul aku mengalami kayak gini, mengalami hal yang buruk, tapi lihatlah, ada puluhan ribu orang di sana yang tidak mengalami seperti saya. Gitu. Mereka oke-oke saja. Makanya kemudian dia mengatakan, mengapa saya tetap memutuskan kalau ada pilihan untuk vaksinasi. Nah, saudara-saudara sekalian, yang namanya efek samping itu pasti ada. Ada yang ekstrim. Seperti yang dialami oleh Matthew Loftus ini. Itu adalah hal yang wajar. Dan jangan sampai kemudian kita terintimidasi oleh pengalaman satu atau beberapa orang, sementara kita melihat di dalam statistika, di dalam perhitungan-perhitungan yang jauh-jauh lebih besar, kita melihat bahwa itu berguna bagi banyak orang, tidak menimbulkan efek samping yang berarti bagi banyak orang. Mari kita lihat alasan yang ketiga. Mengapa saya menerima vaksin? Alasan yang ketiga adalah karena dengan menerima vaksin, kita tidak mengizinkan kebohongan dan kekeliruan menyesatkan kita. Jadi karena dengan menerima vaksin, kita tidak mengizinkan kebohongan dan kekeliruan itu menyesatkan kita. Ya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya kutip pernyataan dari Dirjen WHO. Dirjen WHO, namanya Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nama Yesus dipakai di sana. Dia orang Ethiopia. Nah, dia mengatakan seperti ini, kita bukan saja memerangi virus, kita juga memerangi trolls. Trolls itu apa? Trolls adalah orang-orang yang menyulut kontroversi di internet. Dan para penganut teori konspirasi yang terus menggelontorkan informasi yang menyesatkan dan mengacaukan respon terhadap penyebaran penyakit. Jadi, Ghebreyesus ini mengatakan lawan yang kita hadapi ini bukan semata-mata virus, tapi yang kita hadapi adalah ya orang-orang yang disebut dengan trolls ini, yang menyulut kontroversi di internet, menggelontorkan informasi yang menyesatkan, sehingga mengacaukan respon terhadap penyebaran penyakit. Contohnya, yang paling gampang, ada banyak orang yang mengatakan, bukan banyak orang, ada beberapa orang yang posting di Facebook, di YouTube, yang mengatakan bahwa yang namanya COVID itu adalah ya virus flu biasa. Gitu. Virus flu biasa, nggak perlu ditakuti, nggak perlu pakai masker kemana-mana. Nah, itu adalah suatu data yang tidak benar. Suatu data yang bisa gampang dibantah melalui pengalaman hidup sehari-hari atau dibantah melalui keilmuan. Jelas sekali flu dan COVID-19 itu berbeda. Nah, ini ada beberapa trolls yang mengatakan seperti itu. Jadi hari-hari ini ada istilah
ada istilah yang disebut dengan nama infodemic. Infodemic ini adalah informasi yang melimpah dan penyebaran yang cepat. Penyebarannya cepat untuk nyebarin apa? Berita. Untuk menyebarin apa? Gambar dan video yang menyesatkan dan direkayasa. Jadi, seperti virus infodemic ini sangat menular dan tumbuh secara eksponensial. Tumbuh dengan cepat sekali penyebarannya di era sosial media ini. Dan ini juga yang memperumit upaya respon pandemi COVID-19. Jadi yang dihadapi ini bukan hanya pandemi COVID-19, tapi infodemic, saudara-saudara sekali. Nah, disinilah kemudian kita sebagai orang-orang percaya harus punya hikmat. Kita sebagai orang-orang percaya harus memastikan bahwa informasi-informasi yang sampai ke tangan kita itu bukan kebohongan atau hoax, bukan pula kekeliruan. Hoax itu kalau didefinisikan oleh Cambridge Dictionary, Cambridge English Dictionary adalah a trick or something else that is intended to deceive someone. Jadi hoax itu kalau diterjemahkan ya, itu sebuah tipuan atau sesuatu yang lain yang ditujukan untuk menipu atau mengelabui. Itu namanya hoax. Jadi berita yang sifatnya dibuat sedemikian rupa untuk mengelabui, berita yang dibuat sedemikian rupa untuk menipu orang yang mengaksesnya, membaca, mendengar, dan melihatnya. Contoh dari hoax, minggu yang lalu saya berbicara mengenai Bill Gates yang katanya akan menggunakan microchip implants untuk memerangi coronavirus yang dikaitkan dengan antikris dan sebagainya. Nah, itu semua adalah hoax. Itu informasi yang tidak benar. Itu berita bohong karena bisa dibuktikan bahwa video tersebut adalah hasil editan. Hasil dari potongan. Potongan apa? Potongan video-video Bill Gates yang dipotong-potong sedemikian rupa, kemudian dicocok-cocokkan sedemikian rupa, sehingga hasilnya itu bisa mengelabui siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar. Sehingga pada akhirnya yang melihat, yang mendengar akan berpikiran bahwa apa yang tertulis di dalam pesan dari berita itu benar. Padahal itu benar-benar tidak tepat. Itu adalah hoax, itu adalah kebohongan. Ada banyak website yang dengan gampang menunjukkan bahwa itu adalah kebohongan. Contohnya adalah Reuters, yang punya rubrik khusus yang disebut dengan nama fact check. Cek fakta. Kalau Anda bisa berbahasa Inggris, Anda bisa buka di situ hoax-hoax yang ada yang terkait dengan COVID-19. Kalau tidak bisa berbahasa Inggris, minta tolong anak-anak untuk menggunakan yang cukup fasih dengan Google, minta tolong agar anak-anak bisa menggunakan fasilitas Google Translate untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, itu adalah berita-berita yang terkait dengan hoax. Jadi yang kita hadapi itu bukan hanya berita-berita hoax, kebohongan, tapi juga berita-berita yang keliru. Jadi hoax itu memang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menipu orang. Gitu. Nah, sedangkan berita yang keliru bisa jadi tidak dimaksudkan untuk menipu orang, tapi ya yang penyampainya gagal paham itu. Gagal paham sehingga yang disampaikan itu jadi keliru gitu loh. Contohnya adalah apa yang dikatakan oleh seorang yang namanya Dr. Carey Medi gitu loh. Dia membuat suatu konten yang berjudul The Dangers of Corona Vaccine. Nah, ini di YouTube. Karena dianggap berbahaya, akhirnya konten yang dibuat oleh Dr. Carey Medi ini dilarang, di-ban. Di-ban itu maksudnya apa? Ya di-bredel, tidak boleh ditampilkan. Dia mengatakan bahwa vaksin mRNA itu mengubah DNA manusia. Nah, tentu saja ini tidak benar di dalam bidang keilmuan biologi molekuler, dalam bidang keilmuan yang terkait dengan genetika, terkait dengan biokimia, tidak mungkin yang namanya RNA itu mengubah DNA.
dari manusia yang jadi penerima vaksin itu. Jadi ini adalah suatu informasi yang keliru. Wah, itu. Contoh yang lain lagi, ini yang belakangan ada beberapa kontroversi. Saya melihat di salah satu Facebook pendeta GSCA, yang di sana ditampilkan dalam setiap suntikan vaksin COVID-19 mengandung janin bayi yang diabortus. Nah, ini adalah suatu konsep yang keliru. Jadi ya, yang posting itu nggak ngerti ilmu. Jadi seolah-olah di dalam setiap produksi vaksin, kesan yang ditimbulkan adalah dalam setiap produksi vaksin itu ada banyak bayi yang diabortus. Padahal nggak seperti itu konsepnya. Ini adalah informasi yang boleh dikatakan hanya sepersekian benar. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Gimana sih untuk memahaminya? Begini Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Nah, untuk membuat virus itu, membuat antivirus, bukan buat virus, membuat antivirus atau membuat vaksin. Jadi seseorang ini perlu yang namanya sebuah media. Media ini yang namanya fetal cell line. Ini gambarnya seperti ini. Jadi virus, katakanlah COVID-19, itu kalau mau dibuat virus, itu ditaruh di sini. Fetal cell line. Nah, ini sebuah media. Media ini untuk apa? Untuk menumbuhkan virus. Nah, ini cara pembuatan vaksin yang tradisional. Seperti vaksin polio, vaksin campak, semuanya itu menggunakan model seperti ini, termasuk vaksin Sinovac. Itu juga menggunakan model seperti ini, ada virus dimasukkan ke fetal cell line ini. Ini seperti kalau kebayangannya itu seperti kalau di dalam dunia tanaman ya, gampangannya analoginya itu seperti media tanam. Nah, ini ditanam di sini untuk menumbuhkan virus ini. Nah, sesudah virus ini tumbuh, kemudian nantinya dalam tanda kutip dilemahkan atau dimatikan. Supaya tidak berbahaya bagi tubuh manusia ketika dimasukkan. Virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan ini nantinya diharapkan bisa memicu antibodi itu, sehingga nanti kalau virus asli yang ganas itu muncul, mereka sudah kenal dan langsung mengenali dan sekaligus mematikan virus yang asli ini. Nah, yang jadi masalah ini adalah ini ya, ada orang yang mengatakan, kita lihat di sini, fetal cell line ini dibuat dari apa? Nah, dikatakan fetal cell line ini cikal bakalnya dari janin yang diaborsi itu betul. Nah, saya katakan betul, tetapi proses pembuatan itu yang kadang-kadang tidak difahami oleh orang. Sehingga orang yang membaca kadang-kadang bisa punya persepsi yang keliru, seolah-olah membuat vaksin itu, orang buat vaksin itu perlu korban gitu. Kalau dari mirip dengan kalau orang-orang zaman dulu di orang-orang Jawa itu, kalau orang buat jembatan itu perlu tumbal. Nah, ini. Nah, tumbalnya ini adalah janin ini, sebenarnya enggak. Cara berpikirnya bukan seperti itu. Cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang keliru. Jadi fetal cell line tadi itu dibuat dari ini, dari bayi, dari janin bayi yang diabortus itu nanti akan diambil jaringannya, biasanya bisa jaringan ginjal atau jaringan dari paru-paru. Nah, dari jaringan ginjal dan jaringan paru-paru ini nanti kemudian akan istilahnya akan diperlakukan, di treatment sedemikian rupa sehingga akan terbentuk sebuah sel. Akan terbentuk sebuah sel yang nantinya akan menjadi fetal cell line ini. Nah, fetal cell line ini begitu terbentuk, ini akan terus berkembang secara tidak terbatas itu. Nah, ini dikatakan ini. Nah, fetal cell line adalah sebuah sel yang diambil dari bayi yang diaborsi, yang digandakan di banyak sel yang sejenis. Sel semacam ini dapat tumbuh tanpa batas waktu dan terus dapat dilipat gandakan sehingga tercipta garis sel yang terkadang digunakan untuk eksperimen sains. Dengan kata lain, begitu ini terbentuk, ya sudah, ini tidak akan ada habisnya. Sehingga ada istilah sel ini di-immortalize, dijadikan abadi.
Nggak perlu lagi untuk ngorbanin ini gitu. Nggak perlu lagi untuk cari lagi bayi untuk dikorbankan, nggak perlu lagi. Apa yang kita kenal hari ini untuk bahan dasar pembuatan fetal cell line itu berasal dari katakanlah aborsi yang terjadi pada tahun 70-an. Aborsi itu sendiri salah gitu. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan penerima vaksin yang ada sekarang ini? Saya, Anda, apakah Anda dan saya turut bersalah terhadap aborsi yang terjadi pada tahun 70-an? Ya seperti minggu lalu saya jelaskan, ya tidak dong. Sama seperti orang sehat menerima transplantasi organ tubuh orang yang mati karena dibunuh, apakah dia salah? Katakanlah dari orang yang mati dibunuh, organnya dipindahkan, orang yang sudah ginjal parah mau mati kemudian dapat ginjal baru, apakah orang itu dianggap bertanggung jawab terhadap kematian itu? Tidak, orang itu sudah mati kok, bukan dia yang membunuh kok. Nah demikian juga kalau kita berbicara mengenai hal yang semacam ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus bisa memahami bahwa itu adalah hal yang kurang tepat lah istilahnya. Posting-posting semacam itu. Jadi kita menerima vaksin karena kita menolak untuk terlibat di dalam penyebaran berita-berita yang hoax dan berita-berita yang keliru seperti ini. Keliru oleh karena apa? Ya keliru oleh karena informasi itu tidak ditampilkan seperti sebagaimana adanya. Betul ada aborsi, tapi aborsi yang terjadi katakanlah sekali beberapa puluh tahun yang lalu, bukan. Nah, bukan setiap kali akan buat vaksin bayi dijadikan tumbal, jadikan tumbal. Bukan itu. Itu adalah sebuah konsep yang keliru. Nah, ini yang penting bagi kita sekarang. Dan lagi pula tidak semua vaksin loh menggunakan fetal cell line. Seperti vaksin yang akan dipakai di orang-orang Indonesia yang dibuat oleh Sinovac. Itu tidak menggunakan sama sekali fetal cell line yang berasal dari janin yang diaborsi. Enggak. Juga Pfizer di dalam proses produksinya juga tidak membuat. Nah, ini kalau sudah lihat daftarnya ini ada. Ini dari yang bisa istilahnya dalam produksinya Pfizer, BioNTech, no cell use, Moderna, no cell use, meskipun mereka di dalam testingnya menggunakan, tapi dalam produksinya tidak menggunakan. Nah, ini daftarnya yang pakai ya AstraZeneca itu. Tapi sekali lagi, kita harus memahami proses pembuatannya itu seperti apa, supaya tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada akhirnya, saya ingin mengatakan kepada Anda, dengan istilahnya menerima vaksin, kita juga menyatakan diri berhati-hati dengan orang-orang yang mengklaim mendapat wahyu dari Tuhan untuk menyampaikan pesan terkait vaksin. Nah, ini kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang mengklaim mendapat wahyu dari Tuhan untuk menyampaikan pesan terkait vaksin. Kita harus belajar dari apa yang terjadi di Amerika beberapa waktu yang lalu. Ada seorang yang menyebut dirinya sebagai nabi, seorang pembicara yang sangat dikenal namanya Paula White, pendeta yang sangat dikenal, penulis, yang menubuatkan sesuatu yang menurut saya terlalu berani, mengklaim mendapatkan suara langsung dari Tuhan. Lihat ke perkataannya. Di dalam bahasa Inggris dia mengatakan, the Lord says it is done. The Lord says it is done. Tuhan berkata sudah selesai. Tuhan berkata sudah selesai. Tuhan berkata sudah selesai. Karena saya mendengar kemenangan. Di sudut-sudut surga. Di sudut-sudut surga. Kemenangan. Ini dikatakan oleh Paula White. Sesudah Donald Trump dinyatakan kalah sebagai presiden Amerika. Namun dia mengatakan Tuhan tidak berkata seperti itu. Donald Trump menang. Dan dia mengatakan, ini yang dikatakan, saya mendengar kemenangan. Donald Trump menang, Donald Trump akan dilantik. Tapi apa yang kita lihat? Yang kita lihat tanggal 20 Januari yang lalu, bukan Donald Trump yang dilantik, tapi yang dilantik adalah Joe Biden.
Hati-hati dengan orang-orang yang mengatakan ini kemenangan, kemenangan, kemenangan. Ini mengingatkan saya tentang seorang wanita yang mengatakan vaksin, 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 vaksin gitu loh. Nah, jadi hati-hati. Nah, firman Allah sendiri mengatakan apa, saudara-saudara sekalian? Nah, firman Allah sendiri mengatakan apa? Ada satu bagian yang ingin saya baca sebelum saya akhiri bagian ini. Dikatakan, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21. Nah, ini sesuatu yang harus kita jadikan pedoman. Tiap kali ada nubuat, tiap kali ada penglihatan. Penglihatan, tiap orang hari-hari ini cepat lihat penglihatan kemudian di-sharing. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sebenarnya di dalam Alkitab, saudara lihat, jadi kebanyakan dalam kasus-kasus tertentu itu apa yang tidak perlu di-sharing, yang tidak perlu di-sharing. Bahkan penglihatan yang nggak perlu di-sharing, nggak perlu sharing. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi dia menolak untuk sharing, dia hanya menyebut secara singkat saja. Yang banyak dia ceritakan justru kelemahannya, duri di dalam dagingnya. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan berarti bahwa kita harus menolak semua nubuat dan menolak semua penglihatan, bukan itu. Tapi intinya adalah kita harus hati-hati. Tiap nubuat harus diuji. Nah, kiranya dengan paparan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian boleh menerima semacam guideline. Jadi sekali lagi, itu adalah keputusan saya pribadi, ada dasar di balik ini semua. Why, mengapa saya menerima vaksin? Tapi pada akhirnya pilihan ada di tangan Anda. Saya tidak punya hak untuk mendikte Anda. Saya tidak punya hak untuk istilahnya memaksa Anda. Tapi jadilah manusia-manusia yang bijaksana. Tuhan memberkati kita semua.